Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Ayah, Bunda, Ibu, Bapak, juga narasumber yang sudah bergabung di seminar atensi hari ini tanggal 11 Juni 2021. Oke, malam ini kita mengambil tema yang cukup menarik karena terutama saat ini memang betul-betul banyak sekali ujian, banyak sekali ujian yang memang membutuhkan ketangguhan dari seorang anak, dari seorang keluarga, gitu ya, dari seorang remaja, supaya dia bisa lolos dari segala tantangan yang ada. Oke, baik, malam ini seminar atensi mengambil tema membangun generasi tangguh untuk mengatasi persoalan psikososial dan membangun sikap mental profesional. Nah, kemudian malam ini kita bukan ditemani ya, kita akan belajar bersama nih, kita akan mengambil ilmu yang banyak dari seorang narasumber yang sudah pasti ayah bunda mungkin ini sudah banyak kenal dengan narasumber malam ini. Kita sapa dulu deh narasumber malam ini dengan Mbak Dr. Randa A. Cassandra Putranto, psikolog. Beliau seorang praktisi psikolog klinis forensik. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Kedengeran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Waalaikumsalam. nggak? Salam Waalaikumsalam, semuanya. Mbak Cassandra. Aduh, seneng banget. Oke, seneng banget nih Mbak Cassandra udah mau menyisihkan waktu sebetulnya di antara kesibukan. Kesibukan Mbak Cassandra, aku tahu banget Mbak Cassandra sibuk banget. Makanya terima kasih banyak nih udah mau meluangkan waktu untuk sharing ilmunya di seminar atensi malam ini. Sama-sama. Oke, Mbak Cassandra, saya sih nggak akan banyak bicara nih. Oke, baik Mbak. Saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Mbak Cassandra ya. Monggo silahkan Oke. Mbak. Kalau gitu saya ingin mengucapkan salam dulu kepada semua teman-teman ini. Saya yakin walaupun mungkin videonya nggak dinyalain, tapi Anda semua mendengarkan ya. Em, Karena paling tidak kan ada yang ingin mungkin mendengarkan atau mungkin ada ingin berdiskusi dan lain sebagainya. Ada sebagian di sini yang ternyata teman-teman dan sahabat baik saya. Ini ada satu nih Mbak Ade Wasna, udah lama nggak ketemu. Apa kabar Mbak? Mbak Ratu juga tadi saya lihat Mbak. Kenapa? Dan Mbak Ratu juga tadi saya lihat. Iya, Mbak Ratu Ade nih kelihatan. Ya, Aduh, udah lama nggak ketemu. Kayaknya udah setahun lebih nggak ketemu Mbak Ratu Ade nih. Terakhir ketemu lagi ribet-ribet masih saya di IPK Jakarta, masih ketua, tapi sekarang udah enggak, jadi udah digantikan dengan regenerasi yang baru-baru. Baik, tadi saya diberitahu bahwa teman-teman ini adalah berasal dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang psikolog mungkin, ada yang orang tua, ada yang guru, atau mungkin ada yang memang masih remaja. Nah, hari ini kita mau sebenarnya sih dasarnya kita mau ngomong-ngomong santai aja gitu kan ya. Karena kita mendekati weekend, mendekati akhir minggu, pekerjaan-pekerjaan yang kemarin memang pasti numpuk-numpuk ya kan. Terus pasti PR-nya masih banyak, saya juga laporan masih banyak, masih hektik banget, mana seminggu ini sibuk di taman bermain aja nih, taman bermain saya kan kalau nggak ke sini, ke sana gitu kan. Nah, tapi hari ini justru dengan hadir di sini, saya berharap bisa bisa refreshing, Mbak, kebalik ya.
Ikut di atensi ini justru refreshing buat saya, karena artinya saya nggak perlu bikin laporan untuk 1,5 jam mendatang, nggak perlu mungkin diingatkan oleh tugas-tugas yang memang lagi bertumpuk. Baik, saya berharap semua teman-teman semua juga punya semangat yang sama, punya spirit yang sama, bisa mendengarkan saya. Yang jelas, kita ini sekarang berada di dunia yang luar biasa, menurut saya, ya. Luar biasanya gimana, perkembangan teknologi begitu demikian rupa, lalu kemudian sekarang kita berada di masa COVID, pandemi COVID sudah 1 tahun lebih, ya kan? Sementara situasi-situasi makin bertambah banyak juga yang membuat kita terhenyak berkali-kali, apakah masalah ini, masalah itu, dan setiap kali selalu ada saja situasi-situasinya yang mengejutkan kita. Nah, kita tentu berharap bahwa di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal, selalu diberikan rahmat dan hidayah tentu saja, dan tentu saja dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Nah, tapi persoalannya kan kembali lagi, ketika kita berada di lingkungan dunia yang demikian rupa, ada saja nih persoalan-persoalannya. Nah, mungkin beberapa topik atensi yang pernah disampaikan sebelumnya, tadi Mbak cerita kan, Mbak Ade cerita. Kalau misalnya sebelumnya mungkin banyak topik-topik yang menarik, yang dibahas gitu. Ada kasus-kasus, Mbak Eva cerita ada kasus kekerasan, ada kasus mungkin adiksi gadget, ada kasus orang tua yang mungkin bisa membunuh anak, anak membunuh orang tua, ada perkosaan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya ingin sharing sebenarnya. Mohon izin ya teman-teman. Silakan loh ya kalau misalnya memang ada yang mau bertanya supaya saya nggak ngomong sendiri gitu. Kalau misalnya memang tertarik untuk bertanya, silahkan Mbak Eva, mohon izin saya minta tolong kalau misalnya memang ada yang ingin bertanya, silakan di chat. Saya boleh dipotong kapan saja gitu ya. Rasanya kita tidak perlu menunggu sampai paparan selesai gitu ya, Mbak ya. Supaya kita bisa berdiskusi nih. Tapi intinya temanya adalah membangun generasi tangguh untuk mengatasi persoalan psikososial dan membangun sikap mental profesional. Nah, pertanyaannya gimana nih? Gimana sih caranya kita membangun generasi tangguh untuk mengatasi persoalan psikososial dan membangun sikap mental profesional tuh gitu. Ya, kita ini kan yang psikolog-psikolog ini terutama ya paling sering lah untuk ditanya, dimintakan tolong barangkali untuk persoalan, dan yang praktek-prakteknya ya bermacam-macam ya, ada yang mungkin masih baru, ada yang sudah lama, ada yang bertahun-tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, dan selalu kita terkaget-kaget bersama dengan persoalan yang sama. Baik, mohon izin saya share ya, Mbak Eva, tolong saya dipotong boleh gitu kan, kalau memang ada yang mau tanya, lalu nanti kita diskusi dan tentu saja diberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya gitu. Oke. Udah kelihatan kah, Mbak? Sudah muncul, Mbak. Oke, Mbak. Ya, terima kasih. Karena saya nggak bisa lihat chatnya kan, jadi Betul. Mbak Eva yang ngeliatin chatnya ya. Oke. Sip, sip, Mbak. Sekali lagi teman-teman, ini banyak yang dari Jakarta saja atau dari luar kota juga ya Mbak Eva? Beberapa biasanya ada yang Jawa. Boleh deh kalau ada yang dari luar Jawa boleh langsung open mic coba. Kasihan kan udah jauh-jauh hadir di seminar atensi. Dari Padang, Mbak. Ini Oh, Bu Iya, siapa nggak dari ada nama? Padang. oh dari Saya Nur Hamidah. Oke, siap. Lagi Terima kasih. ada lagi yang lain barangkali? Di Padang banyak juga tuh persoalan-persoalan kan ya. Jadi kita benar-benar dari seluruh Indonesia nih hari ini. Iya, betul. Baik, kalau gitu mari kita mulai ya. Sekali lagi saya mengucapkan salam kepada seluruh teman-teman sekalian ya.
saya awali bismillah nih, mulai mencoba memberikan paparan ya teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah gerakan yang namanya Attitude Achievement for Titanium Generation. Ya, saya berusaha memang mengusung tema ini gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar juga saya cerita tahun 2045 kita mau punya generasi emas, generasi emas. Di tahun 2045 itu akan banyak jumlah generasi muda yang akan meledak, yang tentu saja diharapkan untuk menjadi sumber daya manusia di Indonesia, yang diharapkan untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Tapi terus terang jujur saya prihatin apabila ternyata generasi muda yang diharapkan nanti hadir di tahun 2045, which is itu akan 25 tahun lagi, berarti kalau 25 tahun lagi berarti saya udah 70 tahun gitu ya. Nah, kira-kira yang seperti apa kalau memang generasi emas yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini, bisa nggak mereka betul-betul menjadi pemimpin kita di masa depan? Sementara saya meyakini kalau emas itu adalah bagian yang tidak cukup kuat. Jadi kurang kuat gitu loh, kurang tangguh, gampang meleleh gitu. Ya, yang kalau sekarang kita lihat tuh gampang meleot gitu, gampang bergeming, gampang rapuh dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus mengembalikan lagi menjadi ini. Makanya saya mengusung Attitude Achievement for Titanium Generation, Building Resilience and Professional Mental Attitude gitu. Nah, saya kebetulan nggak ada nomor teleponnya, mungkin nanti di belakang ada nomor teleponnya ya. Sebagaimana teman-teman dan mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, dan yang lainnya mungkin hadir pada hari ini tahu bahwa saya adalah psikolog klinis forensik yang sudah berpraktek sejak 28 tahun yang lalu, tahun ini adalah yang ke-29. Saya adalah Humas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, sebelumnya juga Humas di Apsifor, tapi sudah gantian karena udah 10 tahun. Lalu saya juga partner duta dan anggota Komisi Etik dari Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya suka sekali untuk bergabung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia karena di sana bertemu dengan banyak rakyat masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan mereka tentu harus dibantu, dan program ini diharapkan untuk juga bisa memberikan semangat untuk mengentaskan kemiskinan, ya, mengangkat teman-teman keluarga, saudara-saudara kita di seluruh penjuru Indonesia ini untuk bisa bangkit dan graduate gitu ya, atau graduasi mandiri istilahnya. Jadi meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Nah, saya juga penulis buku, lalu kemudian juga dewan pengawas untuk asosiasi Prahipti namanya, praktisi hipnoterapi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, yang paling penting adalah ketika kita bicara generasi muda, ya kan? Yang tadi tahun 2045 kita mau punya generasi emas gitu. Sementara emas itu gampang meleot, gampang dilebur, gampang cepat panas dan meleleh gitu. Nah, kita berharap bahwa masa depan kita, bright future is everyone's dream. Kita berharap mimpi kita itu pasti kita pengen masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Semua anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak pasti akan berharap seperti itu, guru-guru gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang akan dilakukan oleh tiap anak tuh, terutama kalau misalnya nanti otomatis ya dari SD, SMP, SMA. Tapi kalau udah lulus sekolah SMA tuh mau apa gitu ya? Apa yang diharapkan gitu. Nah, ini saja kita masih punya problem yang cukup besar. Di mana iya kalau lulus SMA, kalau enggak ya, data riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2013 itu menyebutkan 46,9% bayi yang dilahirkan di Indonesia itu ternyata dilahirkan oleh perempuan umur berapa? Boleh masukin di chat nggak? Silakan dilihat di chat dong. Anda bisa taruh nggak berapa usia ibu yang melahirkan? Silakan tuliskan di kolom chat ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Umur berapa sih? Kira-kira hampir 50% bayi-bayi yang dilahirkan di Indonesia itu dilahirkan oleh sampai 20. berapa, Mbak? Ada yang menjawab 18 sampai 25. 18 Oke, sampai terus
30, 18 ya. Nah, saya kasih bocoran nih sekarang ya. 15, betul Mbak Grace Christina. Ya, 30 boro-boro 30. 15. Bisa dibayangkan kalau 15 tahun sudah melahirkan ya. 15 tahun itu adalah SMP paling tidak kelas 3. Kalau dia melahirkan di SMP kelas 3, tentu pasti dari kelas 2 udah putus sekolah. Nah, artinya kita punya mimpi apa ya? Kita mau kemana ya setelah SMA? Dan 50% bayi itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang bahkan tidak tamat SMA. Ya, bahkan tidak tamat SMP. Tamatnya adalah SD. Kenapa? Lalu kemudian muncullah itu ya pernikahan dini, ya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satunya. Ketika kemudian kita sendiri melihat boro-boro bisa melanjutkan studi, melanjutkan pendidikan. Sebagian lagi terpaksa harus bekerja. Sebagian lagi mungkin buka usaha, startup. Sebagian lagi unemployed, tidak bekerja. Nah, pertanyaannya, setiap orang tua pasti akan berpikir dan bertanya, kira-kira anak saya nanti mau kemana nih? Anak 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang bisa terus sekolah, ada yang akhirnya terpaksa harus kerja. Iya kalau misalnya dapat kerja. Beberapa kita menerima, saya udah lulus, tapi kok saya nggak keterima-terima di mana-mana. Ada apa ya? Saya udah psikotes, udah interview, tapi kok nggak dipanggil lagi. Saya udah buka usaha, tapi usahanya bangkrut. Atau bahkan tidak dapat pekerjaan sama sekali, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah PR sekali lagi ya. Bahwa yang jelas di sektor privat ada 42,1% tenaga kerja ya, 42,1 juta tenaga kerja dari sekian 120 juta posisi yang dibutuhkan. Kemudian kalau dari informal ternyata ya ini yang 70% itu justru yang informal. Karena kalau tenaga kerja yang bekerja di industri yang formal itu akhirnya cuma sekian, yang informal malah lebih banyak. Dan yang jelas 7,03 juta tidak bekerja. Nah, gimana caranya? Apalagi sekarang selama pandemi. Ada yang kena dirumahkan, ada yang berkurang penghasilannya. Belum lagi tadi pagi ada lagi yang bikin senewan. Pajak akan dinaikkan. Uang sekolah akan dikenakan PPN. Gimana nggak stres Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian? Wow, ini problematik. Tapi sekali lagi kita masih harus tunggu ya, belum tentu juga terrealisasi seperti itu. Nah, kemudian mari kita lihat, mau bidang apa sih? Apa bidang IT? Ada revolusi industri nanti, bahwa seseorang itu untuk dia bisa bersaing, ya kan di 2045 nanti, bayangkan bahwa mungkin di antara teman-teman ada yang sekarang baru pacaran, mau menikah, mau punya anak, atau mungkin sedang merencanakan anak. Kalau kita nanti 2045 nanti mau punya si anak ini, dari sekarang harus jadi pikirin kira-kira nanti dia mesti punya keahlian apa ya. Yang jelas harus punya keahlian IT, dia harus bisa revolusi industri tadi. Industri itu harus ada revolusinya, harus ada perbedaannya, lalu ada soft skill-nya, ada kemampuan otak kiri dan kanan. Nah, sementara kembali lagi, kemarin saya ingat juga tuh ada seorang anak pertama dari 2 bersaudara, dia terpaku sekali. Kenapa? Karena adiknya dengan tenangnya bisa pindah-pindah kemana-mana. Sementara dia nggak keterima di satu tempat aja, nggak bisa. Ada apa? Kenapa dia begitu? Gitu ya. Nah ini profil, ini dan juga dibutuhkan kreativitas itu tadi. Nah ini kebetulan Bapak Menteri kita nih, gitu ya, dulu pertama kali ini kan dia membuka Gojek, belum ini Grab Bike. Ini mereka membuka ini nih dari startup company gitu ya, menjadi unicorn nih ceritanya. Sementara akhirnya berapa banyak yang kemudian menjadi pengemudi. Ya, ada yang kalau saya ketemu tuh ada yang misalnya tadinya udah bekerja secara rutin, tapi terus enggak gedean jadi Gojek, ya udah saya jadi Gojek lagi. Begitu lagi pandemi, yang Gojek membawa penumpang turun drastis, tapi Gojek yang beli makanan naik drastis. Apalagi kalau ada McDonald, BTS langsung numpuk ya, padahal akhirnya terus kemudian ditutup lagi deh jadinya, bikin bikin
story gitu. Tapi kembali lagi ya, ini salah satu contohnya gitu. Belum yang kemudian dirumahkan, kemudian mencari ide, lalu kemudian mencari kesempatan, mungkin bikin makanan, mungkin buka usaha baru dan lain sebagainya. Nah, persoalan ini bertambah lagi dengan adanya, nah muncullah ide-ide baru. Misalnya sebelum pandemi ada yang namanya Airbnb ini tadi, di mana Airbnb ini cukup memukul industri perhotelan karena orang tidak mau lagi tidur di hotel, pakai di Airbnb. Tapi ketika ada pandemi, industri ini pun juga terpukul lagi karena turis-turis dan segala macam turisme itu menjadi turun. Nah, kita juga kenal ada atau mendengar ada perusahaan airlines yang sedang terancam dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada intinya setiap orang akan dihadapkan sebuah pertanyaan dasar untuk the bright future that we want gitu ya. How to make money? Gimana caranya kita mencari uang? Nah, persoalannya adalah believe it or not, take it or leave it, pendidikan kita itu tidak mendidik untuk bisa making money sebenarnya ya. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang ikut manut. Mau nggak mau jadi hanya seperti apa ya, diperintah, kemudian tidak punya ide-ide yang kreatif dan lain sebagainya. Terutama nih ibu-ibu sekalian, berapa banyak sih anak-anak yang kalau gambar pemandangan, gambar gunung 2, ada sungainya di tengah gitu kan. Belum lagi mohon maaf ya, kadang-kadang ya karena memang ada batasan-batasan itu, terus kemudian pisang harus kuning, terong harus ungu. Padahal pisang boleh dong warna ungu. Kenapa? Nggak boleh. Tomat tidak boleh segede semangka. Kenapa? Harus ada pakem-pakem terus yang di. Tapi itu yang sebenarnya membatasi kreativitas gitu ya. Jadi bagaimana seseorang gitu ya, anak bisa benar-benar belajar how to make money itu jujur tidak pernah diajarkan di sekolah dan tentu saja menjadi PR orang tua ya. Nah, lalu ini kita lihat juga ada yang punya penelitian ditolak berapa kali, tapi terus dia bisa diundang ke Google. Atau ada juga yang ngehack gitu ya, dia meretas website dan akhirnya malah dia dapat uang dari Google. Nah, yang jelas bagaimana kita bisa mempersiapkan ini. Ya, hidup ini adalah sebuah tangga yang harus kita naiki supaya kita bisa berada di lantai berikutnya. Dan education is actually an escalator to go higher, gitu kan. Pendidikan adalah eskalator untuk bisa ke tempat yang lebih tinggi. Nah, tapi bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Bagaimana kita sendiri menerima si pendidikan itu? Kalau tadi seperti tadi disebut, jangankan kuliah, SMA, SMP aja belum tentu lulus karena sudah keburu dinikahkan. Indonesia masih punya permasalahan pernikahan dini yang cukup memprihatinkan. Bahkan kembali lagi dianggap sebagai sebuah keharusan dan lain sebagainya. Ya, ada kata-kata menghindar daripada zina dan lain sebagainya. Ya, jangan zina mesti, jangan pacaran juga. Harusnya anak-anak Indonesia tuh lebih mikir yang tadi bagaimana berkreasi, bagaimana berkarya, bagaimana membangun bangsa gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang terbatas, yang cupet, yang mudah menyerah, yang lemah itu tadi gitu. Nah, ini ada kita harus fokus pada keterampilan, kemudian humanity gitu ya. Kita juga mendorong guru untuk bisa menjadi inovator, kita mencari ide-ide baru, kita mendorong untuk digital literacy supaya akrab dengan IT tadi. Kita juga harus bisa menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru dan terbarukan dan yang baru tumbuh. Nah, yang terakhir adalah develop resilience supaya kita tangguh, tabah. Jangan ketemu satu, gagal satu, ya udah nggak bisa, kok saya nggak bisa, kok karena nggak bisanya itu loh, karena pikiran negatifnya itu. Nah, gimana caranya kita membangun si resilience ini tadi? Gitu ya. Ini ada beberapa juga, salah satunya adalah mungkin kebiasaan. Nah, kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hari ini bukan training, jadi saya nggak mau bayar, nggak mau meluangkan waktu yang banyak untuk membahas itu, gitu ya. Tapi pada intinya adalah seseorang yang sukses dimulai dari sebuah kebiasaan yang baik. Nah,
kita ini harus membiasakan perilaku yang baik, membiasakan perilaku yang benar. Nah, sementara transformasi dunia ini berjalan terus nih di mana-mana kan. Udah lebih maju, di negara lain mungkin udah sampai skateboardnya udah bisa terbang gitu, dan pengemudi Gojeknya udah bukan orang tapi robot gitu ya. Nah, sementara bagaimana dengan di Indonesia gitu. Nah, yang jelas ketika dunia menjadi lebih beresiko, kita bisa lihat nih, resikonya semakin tinggi. Tiap hari kita buka majalah, berita, ada adiksi gadget, adiksi pornografi, ada masalah media sosial, ada masalah gaya hidup. Di dunia industri, persaingan kerja, beberapa raksasa industri usaha tutup, dengan demikian kehilangan pekerjaan, dan diganti dengan mesin atau diganti dengan artificial intelligence. Bahkan di Jakarta Barat, kalau nggak salah, itu sudah ada supermarket yang kasirnya itu udah nggak ada, jadi harus scan sendiri gitu. Ya, jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan industri dan teknologi. Lalu bagaimana dengan sistem sosial? Nah, muncullah itu, ada kekerasan, kekerasan domestik, kekerasan seksual. Ada yang nyanyi kayaknya. Oke, lalu kemudian muncullah itu resiko-resiko yang lain gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa membangun bangsa, bagaimana kita bisa punya masa depan yang cerah kalau ternyata ada drugs-nya, ada gadget addiction, ada kemiskinan, ada kejahatan. Tuh kan, anak-anak ini lagi terus konflik, orang tuanya bercerai, pornografi, ada merokok, adiksi merokok miras dan lain sebagainya, kekerasan motor, geng motor, wah macam-macam nih gitu. Bagaimana resiko-resiko ini akan mengganggu di Indonesia? Nah, karena apa? Karena anak-anaknya tidak tangguh ya. Nah, kita berharap yang seperti ini gitu ya. Coba ya. Terus terang sih saya ikut nih yang dulu kalau masih SMA nih saya ikut nih yang eh, coret-coret baju ini gitu ya, tapi nggak sampai bakar-bakar begini nih gitu, dan nggak sampai pakai tipex-tipex begini. Justru, tapi ya kembali lagi ini kan banyak yang sekarang sudah ditiadakan gitu ya. Tapi kan saya dulu SMA kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya, saya lulus SMA tuh tahun 86. Berarti 35 tahun yang lalu gitu. 35 tahun yang lalu masih belum terfikir yang seperti sekarang. Nah, yang jelas anak-anak atau generasi muda Indonesia, kita berharap yang sebelah kiri ya, yang hijau, yang punya visi, yang punya ambisi, yang punya keterampilan, bukan yang punya masalah perilaku, masalah emosional, kecemasan, perilaku menyimpang. Kita berharapnya nggak seperti itu. Sekali lagi kita berharap kita bisa membangun yang resilience ya, jadi punya power ya, power yang bisa membuat mereka punya keterampilan sosial emosional dan juga profesional mental attitude for leadership and for higher higher achievement. Oke, jadi mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, jadi kita lihat nih orang ngantri kan tuh, ngantri cari kerjaan gitu ya, di mana teknik ini juga intinya adalah mendorong, menginspirasi, mengingatkan terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, guru, siapapun, pekerja dan lain sebagainya gitu ya, bahwa pada intinya ya kalau kita melihat kita membentuk manusia itu untuk yang tahun 2045 itu kan kita tahu orang-orang itu adalah anak-anak dari bapak ibunya tentu saja ya. Mereka bisa mengembangkan perilaku tertentu karena ada nature dan nurture, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Nah, tetapi ada yang dari dalam dirinya itu yang harus ditanamkan. Bagaimana seseorang bisa menggerakkan dirinya untuk dia bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, yang jelas program ini membuat setiap orang memahami keluarga. Ini kata-kata saya nih dari dulu, saya nggak pernah bosan menyampaikan. Keluarga adalah pabrik manusia. Nah, kalau pabriknya itu manusia, kualitas manusia akan tergantung pabriknya. Bagaimana sih manusia ini hadir, ini kita bisa lihat ya, ada kakeknya, ada neneknya, ada neneknya yang mana ya, kok nggak kelihatan ya, awet muda semua nih kayaknya, ya, bapaknya, ibunya, terus anak-anaknya kan gitu. Nah,
pada dasarnya ada proses tumbuh kembang, di mana mereka mengembangkan perkembangan fisik, mental, sosial, spiritual, kemudian sistem sosial gitu. Nah, saya ingat lagi kemarin juga ada fenomena di mana sebuah stasiun TV sampai di boykot gitu ya, sampai banyak orang karena dia menggunakan talent yang berusia 15 tahun gitu. Tapi terus kemudian orang-orang pada bilang, "Loh, dulu juga banyak kok Agnes Monica tuh dulu juga main film yang ada lagi 2 garis biru, ada pernikahan." Tapi tidak ada yang menggunakan adegan adegan yang mudah diasosiasikan dengan sebuah eh, aktivitas di kamar tidur gitu, sehingga akhirnya tentu saja ini menjadi lebih mengundang penolakan gitu. Nah, kalau kita tanya dari perkembangan anak, muncullah mereka mengembangkan fisik, mental, sosial, spiritual, masuk ke sosial sistem biasanya di sekolah ini, jadi ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan juga media. Nah, bisa kita lihat nih bagaimana media penting sekali peranannya. Kalau media kita juga isinya lebih banyak mengumbar, kemudian ribut, kemudian mengungkit artis ini, artis itu, dan lain sebagainya. Oh, prestasinya di mana gitu kan? Bahkan terus kemudian sekarang lagi tren adalah bikin ribut aja, yang penting heboh gitu. Nah, setelah heboh jadi terkenal gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah bagian dari proses pemahaman seseorang individu gitu. Akhirnya dia akan milih yang mana, ih gue pengen terkenal ya, nggak apa-apa deh terkenalnya dengan kontroversial, nggak apa-apa deh gitu. Tapi di sini kita juga belajar tentang keterampilan sosial dan kemampuan diri, gitu. Dimana sekali lagi kita ingin menarik seperti apa sih generasi yang mana ya, generasi yang ini ya. Kita lihat ketika sistem struktur sosial kita tidak sama gitu ya, di dalam rumah diajarin buang sampah di tempatnya. Tapi dia lihat di luar bagaimana orang-orang membuang sampah di mana-mana sehingga akhirnya banjir dan lain sebagainya. Di sekolah diajarkan tentang kelas 4 itu saya ingat banget. Harus bikin biopori, biopori dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dunia industri perusahaannya yang ngebakar hutannya dan hakimnya ya udah nggak apa-apa nanti kan bisa ditanami kembali. Bahwa di seluruh dunia itu semua menghargai Indonesia sebagai paru-paru dunia loh gitu ya. Indonesia itu adalah paru-paru gitu. Ketika paru-paru kita rusak, seluruh dunia bisa rusak nih gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak bahwa ketika kita tidak konsisten antara sistem yang kita ajarkan di rumah dengan yang di lingkungan luar, lalu kemudian akhirnya anak mengembangkan sikap yang tidak tangguh dan akhirnya juga tidak punya sikap yang berorientasi kepada pekerti dan prestasi gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih keluarga yang disfungsional, yang tidak bisa asertif, yang mungkin selalu memberontak. Nah, ini perilaku-perilaku yang berikutnya. Nah, dengan demikian setelah keluarga kita minta atau kita berharap bahwa setiap orang itu menekankan tentang revolusi mental ini penting untuk mengembangkan self concept. Ditanya lah tuh anak, siapa kamu tuh siapa? Siapa aku? Siapa? Kita itu siapa? Gitu. Kita itu bangsa Indonesia. Kita mau kemana? Gitu. Kita berasal dari mana? Gitu. Nah ini kita mesti bisa minta anak-anak itu untuk menyusun ini sebenarnya. Ya dia harus tahu diri mereka siapa, konsep dirinya, kesadaran dirinya, image-nya, harga dirinya, dan dia bisa melakukan apa gitu ya. Jadi bagaimana seorang anak bisa berharga, bagaimana dia bisa berada di dalam lingkungannya gitu ya, bisa punya kemampuan diri yang baik gitu ya, pengen jadi apa gitu. Ini anak harus ini dari awal. Nah, persoalannya mau pengusaha, mau profesional, mau artis atau musisi atau karir woman atau karir man sekalipun atau mungkin akademik atau penemu barangkali atau mungkin mau jadi politisi barangkali silakan gitu. Tapi coba bayangin anak Indonesia kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Nah, terus jadi YouTubernya yang seperti apa? Nah, sebenarnya nggak apa-apa mau jadi YouTuber. Saya tidak mendiskreditkan YouTuber, tapi kalau semuanya jadi YouTuber terus nanti yang jadi yang lain siapa kan gitu. Persoalannya adalah bukan soal di YouTubernya gitu ya. Mohon maaf, mohon izin saya tidak merendahkan profesi apapun. Cuman persoalannya bagi saya adalah ketika seorang anak hanya bisa ikut-ikutan, hanya bisa melihat enak ya gitu. Padahal untuk menjadi YouTuber itu juga berat loh. Ya, kehidupannya itu luar biasa beratnya dan menjadi
eh, konsumsi publik dan lain sebagainya, belum dia harus mencari konten yang kreatif dan lain sebagainya. Atau ada juga mau jadi gamer. Oke, sekali lagi saya tidak merendahkan posisi gamer gitu ya, tapi yang seperti apa? Karena game pun sekarang dimasukkan di dalam sebuah sport. Ya, berarti seseorang tuh harus punya stamina yang tinggi. Seseorang tuh juga punya harus rencana untuk memaksimalkan kemampuannya dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas tentu saja harus sesuai dengan profil kita. Nah, profil itu profil psikologisnya, pendidikannya, pengalamannya, keterampilan. Ini alasannya mengapa saya sendiri tuh selalu juga menyampaikan pentingnya untuk ada assessment. Ya, kalau istilah kerennya psychological check-up. Nah, ya. Orang tuh siapa sih yang bikin psychological check-up? Oh, tuh pasti Cassandra tuh yang bikin istilahnya. Kenapa? Jangan cuma medical check-up dong. Psychological check-up is very important. Berapa kali sih dalam seumur hidup tuh penting untuk psychological check-up? 7 kalau menurut saya. Jadi begitu anaknya lahir belum boleh ke psikolog sih, ke dokter anak aja nggak apa-apa. Tapi begitu nanti dia mau masuk TK, mau masuk SD, sekali tuh udah tes kesiapan sekolah, kan? SD, SMP, mungkin mau masuk SMA, sekali lagi tuh tes minat bakat gitu. Begitu sudah lulus mau masuk pekerjaan, tes lagi psychological check-up seperti, nah ketika dia mau menikah, cocok nggak nih sama pasangannya, siap nggak dia untuk menjadi seorang ayah. Nah, mau punya anak, psychological check-up lagi. Nah, belum terus begitu sampai mungkin mid-life crisis mungkin harus psychological sampai nanti mau pensiun. Sebenarnya psychological check-up is very important gitu ya. Dan bagaimana seseorang bisa punya catatan itu. Kadang-kadang problemnya muncul di pada saat nikah, ternyata masalahnya dulu masa kecil, pada saat kerja, masa kecil. Nah, ketika nggak punya catatan ini, ya kita tidak bisa membandingkan. Jadi dengan psychological check-up ini atau assessment ini, kita bisa mengetahui kecerdasan, kepribadian, sikap kerja, minat, kebiasaan-kebiasaan, dan juga dengan gaya hidup, gitu kan. Ya, tentu kita berharap bahwa assessment yang digunakan universal. Jadi mau diperiksa oleh psikolog manapun, psikolog yang lain begitu baca, begitu lihat, dia bisa, oh iya ini mengerti dan lain sebagainya. Cuman ya kita ketahui sendiri ada psikolog yang klinis, ada yang non-klinis, jadi kadang-kadang ada yang tajam di situ, ada yang enggak. Jadi ada yang cuma di pendidikan saja dan lain sebagainya. Nah, tapi tentu saja kita berharap bahwa ini bisa dipahami oleh semuanya nih untuk bisa mencapai masa depan yang cerah itu seorang anak, seorang individu harus dibiasakan untuk punya analisa SWOT ini ya. Strength, weakness, opportunities, sama threat. Di dalam segala kelebihan dan kelemahannya mereka, apa sih kekuatan internal mereka, eksternal mereka yang bisa digunakan untuk bisa maju ke depan. Itu. Nah, gimana caranya? Setiap anak harus punya tuh. Nah, tentu saja ya psikolog, guru, orang tua diharapkan untuk juga memiliki nih keterampilan, pengetahuan tentang psikologi gitu ya untuk bisa memberikan pendekatan-pendekatan kepada anak, anak didik atau orang di sekitar. Jadi kalau kita lihat ada orang sekitar kita, oh ini kayaknya dia perlu diajari gitu ya, kita harus punya juga nih keahlian ini gitu. Tapi kalau enggak ya silahkan dikirim ke teman-teman psikolog dengan senang hati kami akan menampung dan tentu saja mendampingi. Nah, kalau yang pertama tadi tentang keluarga, kedua tentang self concept. Nah, ini inti yang ketiga, memahami proses belajar, ya kan? Nah, bagaimana proses belajar individu itu? Nah, sekarang kita perhatikan dari dia masih kecil, nih anak perempuan ya, nih bulan di India nih. Terus kemudian dia belajar bagaimana dia di rumah mungkin belajar untuk nyuci piring misalnya. Di tempat-tempat lain, kalau saya boleh sharing misalnya, film-film media pun juga sudah mulai mengeluarkan apa coba contoh ya di South Korea tuh lagi tren di mana yang masak tuh yang laki gitu. Oh, yang perempuan nungguin lakinya masak aja gitu. Tapi kalau ditanya aslinya gimana? Oh enggak. Tapi memang mereka membuat film itu supaya menggerakkan. Nah, sebenarnya ini yang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita memberikan ide, memberikan inspirasi gitu ya, terutama untuk membuat perubahan-perubahan ini. Dan pada dasarnya adalah kita tanyakan nih, siapa sih yang bertanggung jawab pada diri kita nih? Setiap kali anak tumbuh dan berkembang, ini teori internal control atau external control. Siapa sih yang bertanggung jawab? Nanti orang akan bertanya, iya tapi itu udah nasib, saya nggak ngapa-ngapain ya, itu udah takdir. Nah ini yang padahal kita harus
usaha gitu. Kita mengajarkan anak-anak kita tuh harus punya semangat bahwa secara lahir itu memang masing-masing kayak punya dorongan untuk bergerak dan untuk berjuang sendiri ya, tapi tetap aja harus diajarin gitu. Nah, di sini ada teori dari Diohik nih yang mengatakan hidup itu, belajar itu adalah semata-mata kebiasaan. Nah, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan membuat sebuah pola neurologis dan pola perilaku. Jadi kalau kita mau punya sesuatu yang baik, sesuatu yang maju, sesuatu ya kita harus punya kebiasaan. Nomor satu itu kebiasaan. Kita dari kebiasaan tuh ada yang ngingetinnya jadi reminder. Contoh yang paling mudah misalnya kita terbiasa bangun pagi. Ada orang yang tidak terbiasa bangun pagi. Kita terbiasa untuk punya agenda. Ada orang yang nggak bisa punya agenda. Kita terbiasa untuk tepat waktu. Kita terbiasa untuk walaupun saya tadi agak sedikit terlambat ya Mbak Eva, tapi pokoknya yang penting sebelum jam 7 udah nangkring. Soalnya benar-benar hari ini saya full banget. Tung 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 belum nggak ada istirahatnya. Jadi ya kembali lagi tetap yang penting punya kebiasaan ya, artinya mengatur waktu juga termasuk di dalamnya. Nah, di mana kita memberikan ini tadi reward, kalau kita bisa mencapai, kita bisa ada hadiahnya bagi diri kita sendiri gitu ya. Ini contohnya. Nah, habit loop itu sendiri merupakan suatu proses yang akhirnya menjadi rutinitas gitu ya. Nah, ketika itu menjadi rutinitas, itu akan menjadi bagian dari otak kita. Ya, ketika kita tidak berjalan sesuai itu, otak kita nanti juga akan ini ada yang aneh nih, ini nggak biasanya seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya kebiasaan negatif, tentu kebiasaan negatifnya harus diputus, gitu ya. Nah, Diohik bilang tidak pernah ada kata terlambat untuk menghentikan kebiasaan. Ya. Contoh nih yang lain nih misalnya, ini orang-orang dari muda sudah terbiasa dengan teknologi, dengan olahraga, dengan yang lainnya sebagainya, gitu ya. Yang ketiga tadi learning process. Sekarang yang keempat, struktur sosial yang kongruens, yang mana sih? Yang sama. Jadi jangan sampai di keluarga diajarin B, A, di masyarakat diajarin B gitu atau terbalik gitu. Nah, ini bahaya sekali gitu karena ketika peran keluarga sudah mengajarkan tapi terus kemudian di luar sana ada keluarga lain atau masyarakat lain mengajarkan hal yang berbeda, ini agak repot nih gitu. Contoh misalnya, dibiasakan seorang anak pulang sekolah pulang. Tapi anak lain, enggak apa-apa main-main. Loh kok dia boleh, Mama? Kok aku nggak boleh? Kenapa gitu? Enakan dia ya kok dia bisa main-main, kok aku nggak boleh. Nah ini repot kalau ada atau kesenjangan gitu ya, ketidaksamaan, ketidaksetaraan. Lalu kemudian juga peran sekolah. Nah sekolah ini juga penting nih. Bagaimana mengajarkan anak untuk membiasakan diri berani bicara, berani memberikan komentar, berani berdiri menyampaikan empati, integritas, walaupun tetap harus angkat tangan dulu ya, ada sopan santun, nggak boleh nyelap pembicaraan orang lain. Nah ini adalah sikap profesional yang nanti kalau di dunia kerja akan kita pakai. Nah bisa dibayangkan kemarin saya punya pasien yang dia terpaksa berhenti bekerja karena menurut dia sudah menjalani masa kontrak, lalu kemudian dan dia merasa dia sudah bekerja sebaik mungkin, tapi ketika masa kontraknya habis, lalu kemudian dia akan menjadi permanen, posisi yang ditawarkan kepadanya sebagai apalah ya, semacam koordinator begitu ya, itu tidak dia peroleh. Ternyata dia hanya dapat staf biasa. Gitu. Nah, dan dia menjadi terpuruk, dia menjadi sedih, saya tanya, ini kan memang biasa ada KPI, ada key performance indicator ya gitu ya, performance appraisal dan lain sebagainya untuk menilai apakah seseorang bagus atau tidak dan bahwa memang kita harus terus bersaing. Seseorang tuh harus bisa menampilkan performa kerja yang memang membuat dia untuk bisa selalu bersaing dengan orang lain dan ketika dia bisa menampilkan 110% dari kemampuannya, bahkan 120%, ya tentu saja dia akan tetap dipergunakan, dia akan tetap diperpanjang kontraknya, dia akan tetap dinaikkan atau dipromosikan. Nah, tapi ketika akhirnya dia diturunkan, kenapa? Nah, sebenarnya paling mudah ketika dia katakan, ya habis gimana? Itu bosnya nggak ngerti, bosnya kan baru, dia cuma asal milih aja. Terus ya, tapi kan situasinya memang lagi pandemi seperti ini, mungkin perusahaan juga sedang kesulitan. Ah, enggak, teman-teman saya semua pada naik, kenapa saya sendiri yang enggak? Nah, mestinya kan dia bertanya, kenapa dia nggak naik? Kenapa yang lainnya bisa? Kenapa Anda enggak?
Tapi di sini letaknya bahwa persaingan itu tadi itu sangat ketat. Bahwa ketika dia sedikit di bawah saja langsung tidak tercapai. Nah, yang berikutnya adalah mengajarkan equal. Bagaimana seorang anak diajarkan untuk mengenali perbedaan. Perbedaan bangsa, kebudayaan, tradisi, ya, supaya mereka bisa membentuk pandangan mereka terhadap dunia. Gitu. Tapi kalau dari kecil sudah diajarkan untuk membenci kelompok lain, kemudian mungkin ya akhirnya nggak mau membantu orang lain. Ini kan sebuah kebiasaan yang kita membantu lingkungan kita terlibat dalam lingkungan kita tidak membeda-bedakan. Jadi prinsip kesetaraan gitu. Lalu kemudian ini media juga penting mengajarkan sesuatu yang positif. Nah, repotnya adalah ketika ada media sosial. Media sosial ini jadi banyak banget macamnya gitu ya, ada endorse gitu. Kalau yang positif nggak apa-apa nih. Anak-anak cantik ini luar biasa ya. Coba manis-manis banget nih, kita tinggal pilih mau yang bibirnya peach atau yang agak merah dikit gitu. Tapi lihat followernya banyak sekali gitu, dan cewek berhijab lagi ya. Luar biasa mereka nih siap mengendorse gitu ya. Teenagers ini siap mengendorse gitu. Tentu saja berarti mereka bisa menggunakan kapasitas diri mereka secara positif. Ya, ketika mereka punya followers yang banyak, mereka punya konten yang positif, mereka bisa kok gitu, ada gitu. Jadi bukan yang kontroversial, yang viral sebentar tapi sudah gitu hilang gitu ya. Nah, sekarang yang kelima adalah resilient social skill. Dari 4 hal yang kemudian saya sebutkan tadi, keluarga, pola belajar, struktur sosial gitu ya. Ini kita perlu untuk menjadi tangguh gitu ya, resilient. Apa sih resilience itu kan? Tangguh secara emosional dan secara sosial gitu. Dan tentu saja dibutuhkan kecerdasan intelektual ya, supaya perilakunya secara keseluruhan bisa menampilkan ketangguhan. Saya seringkali menggunakan 2 contoh ini. 2 orang anak perempuan jatuh, main bola dan dua-duanya jatuh. Nah, yang satu lihat dua-duanya lukanya sama gitu ya, sama-sama anak perempuan, sama-sama main bola, sama-sama jatuh, sama-sama lukanya sama. Nah, yang satu dia hanya mengelus lukanya sedikit, dia bersihkan, dia tutup, lalu dia bilang, saya mau main lagi, waktunya cuma tinggal sedikit ya. Sementara yang satu, aduh, saya jadi nggak enak, saya jadi sakitnya, semua orang suruh bener. Nah, sikap itulah yang sangat membedakan, gitu ya. Sementara kita tidak bisa melihat mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia badannya gede atau enggak. Kadang-kadang itu tidak berjalan lurus dengan itu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada anak-anak, bahwa jatuh adalah sesuatu hal yang biasa. Gagal tentu sesuatu hal itu adalah bagian daripada belajar. Tapi yang paling penting adalah, nah ini film Batman. Do you know why you fall? Kenapa kita jatuh? Karena keserempet, karena didorong, karena orang sirik, karena banyak sampai bilang karena Tuhan tidak mengizinkan misalnya gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya kalau jawabannya Batman, you fall, we fall, so we know how to get up. Sebenarnya supaya kita tahu bagaimana caranya kita bangkit. Nah, bangkit adalah bagian dari resilience gitu. Nah, ini harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi kita jangan bilang jangan lari, jangan, saya sendiri juga kadang-kadang harus dikoreksi ya. Saya sebagai ibu, 3 anak, kadang-kadang suka gitu, khawatir jangan lari gitu. Oh, salah, bukan jangan lari. Lari yang pinter ya. Gitu. Larinya yang cerdas ya. Larinya pakai otak ya, bukan pakai dengkul. Padahal dia pakai dengkul ya, karena kalau nggak pakai dengkul dia gimana mau lari gitu. Tapi kembali lagi, bahasa ini sendiri aja repot. Kadang-kadang kita mendengar loh kok kasar ya, kok pakai larinya pakai otak, kok larinya pakai. Ini yang harus kita perbaiki juga dalam berhubungan, dalam berinteraksi dengan anak. Kenapa? Karena apapun yang kita keluarkan, apakah itu pandangan mata kita, apakah itu bicara kita, apakah itu sentuhan tangan kita, atau kita tidak sentuh sama sekali, atau kita tidak punya waktu sama sekali, itu akan mempengaruhi otak anak. Itu semua akan tersimpan gitu ya. Saya memeriksa banyak sekali anak yang di usia SMA, kuliah, ternyata mereka menyimpan
kata-kata yang disampaikan dari ayahnya, ibunya yang dulu, mungkin ayah ibunya merasa itu nggak apa-apa. Yang bilang, ya siapa yang mau sama kamu karena kamu begini-begini, siapa yang mau terima kamu begini-begini. Padahal itu tersimpan di dalam. Nah, mari kemudian yang keenam adalah kita membiasakan untuk punya aktivitas ya. Kalau di psikologi biasanya kita pakai CBCL nih ya, Children Behavioral Checklist gitu. Ketika kita tahu berapa banyak perilakunya gitu, ada perilaku yang positif, ada perilaku yang negatif. Nah, ini dia. Peneliti dari Pennsylvania State University dan Duke University found that menemukan bahwa anak yang kompeten secara sosial, mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya tanpa harus diperintah, tanpa harus dipaksa dan dibujuk dan didorong gitu. Mereka sudah langsung gitu ya. Mereka menjadi orang yang sangat menolong, mampu memahami perasaan mereka, bisa menyelesaikan problem diri mereka sendiri. Dan mereka sangat jauh ingin sekali mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan sebagai akibatnya, tadi saya sudah katakan, pendidikan adalah eskalator kehidupan. Jadi ketika pendidikannya tentu lebih tinggi, ya mereka akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, yang permanen gitu ya, full time job gitu. Shuring juga menyebutkan orang yang tidak memiliki akses untuk pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi terjebak di sebuah pengangguran, pensiun dini, dan ketidakmampuan mereka untuk memperoleh atau menembus persaingan kerja. Nah, teman-teman sekalian, bahwa pilihan aktivitas anak di masa kecilnya itu akan sangat mempengaruhi sukses mereka. Kita lihat orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang dulu pada masa kecilnya hanya di rumah, doing nothing, hanya main, cuman main, bukan. Kita lihat tokoh-tokoh itu adalah orang-orang yang, nah ini tadi hasil penelitiannya ini, bahwa kita harus membiasakan si aktivitas tersebut. Yang berikutnya, ya tentu kita harus melakukan transformasi. Mulai dari mana? Mulai dari pola makan, pola tidur, pola olahraga, kebiasaan itu tadi. Mari kita merubah kehidupan, merubah cara kita berpikir, merubah cara kita bertingkah laku. Jadi yang jelas, kita harus bisa juga mengatasi kecemasan-kecemasan. Nah, persoalannya semua pikiran dan perilaku itu dasarnya dari mana? Dari otak kita nih. Ya. Otak kita bertanggung jawab nih. Kita mikir, kita merasa, kita mengendalikan, itu bertanggung jawab di sini. Ya. Ketika saya juga meriksa tersangka pelaku kekerasan, kenapa ya dia melakukan kekerasan? Kenapa dia bisa tega tuh? Kadang kalau misalnya bilang, oh itu kekerasan itu karena korbannya pakai rok loh, yang saya periksa korbannya pada pakai celana semua ya, celana panjang alias laki-laki, atau perempuannya pakai hijab yang pakai celana panjang semua juga gitu, dan baju luarnya juga panjang gitu. Di mana letaknya? Salahnya karena di brainnya dari si pelaku itu tadi, yang brain pelakunya boro-boro punya social emotional skill, boro-boro dia punya kesadaran dan empati untuk merasa bahwa apabila saya lakukan ini, saya melukai hati orang, saya melukai fisiknya, saya melukai keluarganya gitu. Boro-boro mereka seperti itu. Nah, itu pun teman-teman sekalian, mari kita lihat kan kasus-kasus kekerasan begitu banyak. Tapi yang jelas ada berita baru dan berita bagus nih, ya kan? Dengan adanya pandemi COVID ini mungkin tidak banyak terekspos, tapi yang jelas Indonesia sudah akan menjalankan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya kebiri kimia gitu ya, suntikan kimia untuk membatasi dorongannya, tetapi juga sudah ada gelang elektronik. Nah, di Desember tahun 2019 kalau nggak salah sudah ditandatangan, sehingga akhirnya sedang dipekerjakan sekarang. Nah, apabila seseorang itu nanti selesai menjalani masa tahanannya dan kembali ke masyarakat, di tangannya akan ada gelang elektronik
yang akan bisa dideteksi dia ada di mana gitu. Apalagi kalau ternyata dia deket-deket sama anak dan lain sebagainya. Nah, ya kalau kita lihat nih kenapa ya ada seseorang. Nah, ini nih saya sengaja ya berusaha untuk menyambung. Selama masa remaja ada sistem limbik dan hormon yang mempengaruhi ya. Itu akan mempengaruhi emosi-emosi kita. Biasalah kalau anak remaja terus kemudian mulai ngelawan ibunya, marah dan lain sebagainya. Ini ada di sini nih gitu. Kembali lagi juga kenapa ada orang dewasa yang mau dibilang nggak boleh keluar kota, nggak boleh mudik, nggak boleh ini, tapi terus bisa marah-marah dan ngamuk-ngamuk, pesanan online-nya salah, tapi terus kemudian makin. Nah ini ada di sini nih, gitu. Ada hormonnya, ada amigdala. Ini amigdala ini tempatnya tempatnya emosi gitu ya. Kenapa sih sampai bisa emosi begitu rupa? Ini dia si amigdala ini nih yang jadi persoalan gitu ya. Jadi ketika sebuah kondisi stres ya, seseorang stres itu ada hormon kortisolnya udah pasti. Dia akan membawa dampak negatif terhadap kesehatan metabolisme seseorang gitu, yang akan mengaktifasi si amigdala ini tadi untuk memicu respons. Respons takut, respons cemas. Nah, persoalannya yang orang banyak tidak tahu adalah respons cemas dan respons takut itu juga akan merusak fungsi penyimpanan memori. Makanya orang yang stres, orang yang takut, orang yang pemarah, fungsi penyimpanan memorinya akan terganggu, nanti lupa-lupa gitu ya. Ini juga terlihat ketika mereka yang masuk ke usia lansia. Nih kalau tadi kan kita bicara generasi muda, tapi nanti di 2045 itu bukan cuma generasi muda loh yang kita harus tekankan. Karena dengan WHO menyebutkan bahwa pemudi dan pemuda itu bukan sampai umur 50. Pemudi dan pemuda tuh sampai umur 65. Kenapa? Karena orang melihat sekarang usia itu bisa sampai umur 90. Nah, kalau setengahnya 50 aja sudah dianggap pensiun dan sudah dianggap tua gitu ya, kan kasihan. Usia lansia kita dari 50 sampai 90 sudah lansia. Dan itu akan membatasi kesempatan, ya kan? Apalagi kayak saya nih udah 53 berarti saya udah lansia. Oh, tidak bisa. Jadi saya sekarang kalau orang sudah nanya, "Oh, udah ABG ya, anak baru gocap," gitu. Kalau kita ikut WHO, kita masih pemudi dan pemuda, jadi kita masih semangat gitu. Jadi kita jangan juga berpikir yang wah, aku udah loyo nih, aku udah tua nih, aku udah. Nah, itu repot tuh. Itu akan membatasi produktivitas. Nah, ketika kita bicara attitude achievement for titanium generation, kita tidak bicara hanya anak muda. Kita bicara semuanya. Baik tadi yang masih muda, yang dewasa muda, sampai yang tadi pemuda lanjut, belum lanjut usia gitu ya. Jadi sampai umur 65 kita masih pemudi dan pemuda. Semangat inilah yang harus kita tekankan ya kepada masyarakat kita bangsa Indonesia untuk bisa menjadi lebih maju. Nah, ini kan kalau seseorang itu cemas terus gitu kan, khawatir. Nah, ini sebenarnya ada cara-cara nih. Ambil nafas gitu. Karena yang jelas kalau kita banyak cemas apalagi di kondisi pandemik seperti ini, teman-teman sekalian, loh nanti imunitas kita turun. Kita malah jadi ketakutan. Kita takut boleh, kita PSBB membatasi diri boleh, kita periksa teman-teman kita kalau memang ketemu, kamu periksa dulu dong, kamu PCR dulu dong. Boleh. Tapi ya tentu saja kita harus bisa menjaga si tingkat stres kita supaya jangan sampai imunitas kita turun. Nah, kalau E2G ini tadi yang saya sebut sebagai solusi untuk merubah atau mengembangkan keterampilan sosial emosional kita tadi, E2G itu adalah rumus A, B, C, D, E, F, G. Nah, A-nya apa? A-nya adalah pekerti dan prestasi. Setiap anak itu dari lahir harus sudah diperkenalkan pekerti dan prestasi. Kita harus lebih mengajarkan ini terlebih dahulu dibandingkan mengajarkan yang lain, gitu ya. Kayak misalnya di Finlandia ngajar membaca itu umur 7 tahun, di Australia, di Jepang. Yang nomor 1 diajarin apa? Antri. Say thank you. Say please. Ya, itu lebih penting. Matematik ntar aja, lebih gampang kalau matematik malah gitu ya. Membaca, tapi yang penting dia bisa antri, dia bisa empati kepada orang. Itu paling penting dulu karena ketika mereka punya pekerti dan mereka terbiasa untuk berorientasi kepada prestasi. Nah, itu yang kemudian yang kedua big brain and big heart. Tadi udah sebutin. Brain itu adalah otak itu adalah kunci dari kita mau melakukan apapun gitu ya.
Lalu kemudian care and love, ya, bagaimana kata-kata ibu, kata-kata ayah itu bisa menjadi tangan yang mencengkeram otak anak dan bisa dibayangkan kalau otak anak-anak kita dicengkeram oleh bahasa ayah dan ibu. Bagaimana sih otak itu bisa berkembang? D, dancing and exercise, ya. Nah, anak-anak kita suka nggak? Kalau nggak dance, silahkan exercise. Kalau nggak suka exercise, silahkan ngedance, ya. Di Cina itu bahkan sekarang dibentuk atau dibangun sebuah semacam senam gitu. Senamnya tuh sebenarnya kayak senam pakai lagu gitu. Dan kalau diinget-inget dulu zaman dulu ada senam kesegaran jasmani di mana kita tiap hari sebelum masuk sekolah harus bergerak karena sebenarnya nah ini lagi tadi, gerakan itu ikut membentuk otak. Mari kita bandingkan mereka yang tidak suka bergerak sama yang bergerak. Jadi ketika orang-orang suka bergerak tentu akan berbeda hasilnya. Ya. Saya pernah punya juga seorang pasien yang dulu waktu kecilnya pernah mengalami stroke gitu ya karena dia salah dokternya salah kasih minum obat sehingga dia stroke, dia lumpuh setengah gitu. Dan akhirnya sempat koma dulu terus baru lumpuh setengah gitu. Umurnya baru 5 tahun apa 6 tahun sampai pergi ke Singapura lalu dibalik sampai akhirnya dia bisa siuman kembali, pulih kembali, tapi tidak 100% karena sebagian itu dia harus pakai tongkat dan matanya mungkin agak terganggu dan dia ditutup sebelah, jadi akhirnya teman-temannya diledekin kayak Captain Hook katanya, karena sebelahnya ditutup dan kakinya terpincang-pincang. Nah, anak ini pun menghabiskan masa kecilnya dari SD, SMP, SMA selalu ke psikolog, yang kembali lagi saya nggak ngerti kenapa. Saya tidak ingin menyalahkan teman-teman psikolog, menurut saya mungkin juga karena tidak tuntas, tidak rutin gitu, sehingga akhirnya pindah-pindah ke psikolog ya psikolognya juga nggak bisa nangkep ya, karena akhirnya ya mungkin karena waktu itu pindah-pindah tugas juga, ya jadi akhirnya jalannya pemeriksaan tidak tuntas. Nah, lalu kemudian akhirnya dia sampai pergi ke Amerika, sudah agak pulih juga, tapi dia tetap juga punya masalah. Akhirnya dia datang ke Indonesia dan di situ tanya ke saya apa yang menjadi permasalahannya. Ternyata ada sebuah kebiasaan yang baik yang dia lakukan. Apakah itu? Olahraga. Dengan kondisi terpincang-pincang itu pun dia berolahraga yang membuat dia punya perkembangan otak yang menjadi lebih baik. Lalu berikutnya makanan sehat, minuman sehat. Kita berapa banyak yang lebih banyak ya di akhirnya menjadi tidak sehat. Kemudian membuat jadi banyak mikir dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan yang menyenangkan, yang terakhir adalah kualitas tidur yang baik ya, yang berkualitas tidurnya. Nah, A B C D E F G adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan, bukan sebuah 7 buah kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya bisa kita terapkan kepada anak-anak kita dan terhadap diri kita sendiri tentu saja. Kita harus membiasakan veni vidi vici, kita datang, kita lihat dan tentu kita menang ya. Di kebiasaan gimana kita kalau kita mau menjadi sesuatu yang baik itu kita mau merubah sesuatu perubahan dalam dunia, kita sendiri harus ikut berubah. Jadi jangan cuma nyuruh orang gitu ya, jangan cuma merintah orang gitu kan. Nah, sukses itu adalah kalau kita benar-benar membiasakan ini bahwa anak-anak ini harus punya kebiasaan-kebiasaan untuk punya visi, motivasi, punya teman dan lain sebagainya. Baik, saya udah nyampe terakhir, tapi dari tadi nggak ada yang motong nih Mbak Eva. Kalau saya ngomong sendiri kayaknya. Kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Eva. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mari kita Oke, baik, Mbak Cassandra. Terima ya, kasih. Termasuk saya juga terkesima dengan presentasinya dan materinya Mbak Cassandra. Makanya saya kalau nulis kan jadi terlewat Mbak Cassandra ngomong apa nih. Oke, tuh ada komentar juga nih dari Bu Hanifah, takjub Mbak. Betul, termasuk saya hostnya juga ikut takjub Mbak. Terima kasih banyak Mbak Cassandra. Oke, baik. Silahkan bagi peserta yang mau ini kalau di kolom chat saya memang belum menemukan pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Mbak Cassandra, saya mohon izin untuk sesi foto sebentar ya Mbak. oh ya, mari betul. Ayo silakan untuk Belum tanya setengah buat semua. Iya betul. Silakan untuk open video dulu. Kinanti mohon bantu untuk foto bisa. Oh iya, ya. Oke, silakan untuk open video dulu. 1 menit. Buka video, tapi memang betul. Saya sambil nunggu buka video, saya juga tadi jangan sampai ada yang terlewat nih, Mbak Cassandra ngomong apa nih. makanya saya juga nyari di kolom chat nih kayaknya pada terkesima dengan materinya Mbak Cassandra.
Oke, baik, silahkan. Untuk open video, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada yang masih rapi-rapi kerudung. Jangan lupa untuk pakai kerudung yang berhijab. Iya, siap. Nanti sudah bisa? Ya. Oke. Aku aba-abain ya. Pakai hitungan ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang page kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke. Terima kasih Kinanti. Iya, Ibu Bapak silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh kalau ada yang paling jauh dulu dari mana? Tadi dari Padang, dari mana silahkan kalau mau bertanya Iya, duluan. dia udah tanya tuh, pertanyaannya bagus lagi di chat. Ibu Sri Sumiyati. Mana nih, Bu? Oh, oke, sudah masuk. Oke, Bu Sri mau dibacakan atau mau langsung tanya aja deh, Bu Sri silahkan. Kalau mau open mic silahkan. Ini saya sedikit bacakan deh. Ibu Cassandra, saya Ibu Sri Sumian, nilai-nilai Indonesia yang bisa digunakan untuk mengajarkan anak saya supaya resilient. Waduh, keren nih semangatnya nih. Terima kasih Bu Sri. Gimana Ibu, nih, Mbak? pertanyaannya sangat luar biasa dan saya sangat ini. Kita itu gudangnya local wisdom. Ya. Apalagi dengan kekayaan kekayaan tradisi, ya, kekayaan kearifan lokal itu luar biasa. Ya. Tinggal dipilih aja. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menggali kekayaan tradisional bangsa itu tadi, local wisdom itu tadi. Kalau saya, kebetulan saya share ya, karena saya orang Jawa nih, gitu. Kalau orang Jawa tuh ada 10 filosofi Jawa. Nah, tentu kita harus, ya kalau nggak boleh hafal dan segala macam, ya kita bisa gunakan itu. Cuman kalau saya senangnya satu. Urip iku urup. Hidup itu adalah untuk menghidupi orang lain. Ada lagi yang lain kan? Tapi sekali lagi, kita bisa menempatkan itu yang mana, gitu kan? Yang mana yang mau kita dahulukan dan lain sebagainya. Nah, saya yakin di seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada nilai-nilai local wisdom itu yang harus digali. Ya, kayak mungkin di daerah Jawa Barat, di Sumatera, mau Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, lalu kemudian juga di Nusa Tenggara Barat, di Bali. Nah, itu banyak banget tuh. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan itu? Bagaimana kita bisa menggunakan local wisdom, kebiasaan dan nilai-nilai tersebut gitu ya untuk anak-anak gitu. Contoh lain misalnya wayang misalnya. Tokoh-tokoh pewayangan itu kan bagus tuh. Bisa kita gunakan untuk anak-anak kita juga terinspirasi dengan itu gitu, ya kan? Jadi sangat bisa, silakan dicari ya. Ada tokoh-tokoh yang mungkin bisa mengajarkan sesuatu yang negatif agar bisa dihindarkan, tapi ya tentu saja ada yang positif-positif juga. Banyak, bahkan kalau perlu, nah ini tadi apabila misalnya di acara ini, di floor ini, di event ini kan dari seluruh penjuru Indonesia ya gitu. Mungkin kalau ketemu tolong saya dibagi gitu. Saya juga mau nih dapat kalau misalnya di daerah Padang tuh apa sih gitu nilai-nilai yang bisa disampaikan gitu. Yang jelas saya kalau ke Padang saya nggak boleh pulang kalau saya belum makan sop ikan tuh di sana gitu kan. Jadi ada saya punya keluarga, kebetulan keluarga ketemu gede gitu ya. Jadi ketemu gede udah agak besar baru kemudian akhirnya menjadi bagian dari keluarga. Kebetulan yang bersangkutan itu pernah menjadi korban gempa. Waktu itu saya yang mendampingi. Jadi akhirnya sekarang jadi deket banget gitu kan. Setiap kali kalau ke Padang tuh harus makan di sana. Pokoknya saya nggak boleh pulang gitu. Harus ke sana dulu gitu. Ya itu kan nilai-nilai yang akhirnya saya belajar, yang sana belajar orang Jawa, yang sini belajar orang Padang gitu. Ya sama-sama gitu. Itu luar biasa. Belum lagi ada yang nanti mungkin di Medan, ada yang di Nusa Tenggara Barat, Bali dan lain sebagainya, Manado. Silahkan, mari kita gali sama-sama gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata bisa kita bikinkan tuh konten-kontennya supaya
anak-anak Indonesia tuh tahu gitu ya. Nah, sekalian saya juga ingin sharing nih ya, kebetulan saya sedang ingin menyelenggarakan sebuah rangkaian menuju Hari Kesehatan Jiwa. Saya membuat atau menyelenggarakan lomba konten video, di mana lomba konten videonya bisa dilakukan oleh siapa saja, tinggal dipasang di YouTube-nya masing-masing dengan pakai hashtag-hashtag tentu saja. Nah, nanti dipilih siapa yang menang. Nah, tentu saja. Tapi topiknya adalah inspirasi dampak negatif dari pernikahan dini. Nah, kalau ada yang tertarik silahkan ya, mungkin punya anak, punya siapa yang pengen punya ini nanti video konten-konten itu penting. Jadi mohon nih Bu Sri Sumiati kalau punya ide tentang local wisdom, yuk kita bikin sama-sama, kita tulis di Instagram kita dan lain sebagainya supaya semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa belajar dari situ. Karena saya ingat banget dulu saya sendiri terpesona sama yang namanya urip piku urup itu pada waktu saya masih kecil gitu. Ih, ini apa ya? Dari sisi bahasanya lucu, urip piku urup gitu. Tapi itu sampai sekarang saya jadi terngiang-ngiang itu terus gitu. Walaupun yang 9 pun saya tetap suka, saya tetap juga ingin menjalankan, tapi ya tentu saja yang nomor 1 itu paling senang gitu. Oke, ya silakan. Semoga terjawab ya Ibu Sri. Tapi Mbak Cassandra tadi kalau misalnya ada flyer untuk lomba yang tadi Mbak Cassandra buat, kalau sudah Nanti saya kirim. ya nanti bisa di-share di sini, nanti peserta yang hadir juga bisa screenshot di sini ya Mbak ya. Oke, semoga terjawab Ibu Sri. Jadi kita sama-sama sebetulnya semua untuk menggali ya dari budaya. Iya. Iya, dan setelah digali kemudian kita sebar gitu. Jadi yang disebar-sebar jangan yang negatif-negatif gitu, yang ribut-ribut. Ada satu, Mbak Sandra. Ya. Ada satu nih dari Padang. Jadi ibu mertua saya pernah bilang, kalau angin bisa lewat lubang kunci, kamu juga harus bisa. Nah, kan? Itu kan semangat tuh. Dengan resilience Mbak Cassandra gitu kan. Iya. Benar tuh. Bisa gitu ya. Oke, kita lanjut nih ya Mbak dengan pertanyaan berikutnya, tapi baru sepotong ini dari Bu Arniati, open mic aja deh. Beliau sepertinya mengetik tapi belum selesai. Ibu Arniati, silahkan langsung open mic aja. Oh ini, ditulis di sini. Dari Makassar. Dari Makassar. Ini dari Ibu Arniati dari Makassar. Oke, terima kasih Bu Arniati. Mau tanya tentang usaha yang bisa dilakukan orang tua, khususnya ibu untuk menghadapi anak laki-laki menjelang remaja yang katanya mencari jati diri tapi susah sekali diatur. Nah, ini nih anaknya remaja nih, laki-laki nih Mbak Cassandra. Iya, ini kayaknya bukan cuma anak laki sih, Bu, anak perempuan juga gitu. Masalahnya hormon, tadi udah disebut ya. Begitu masuk ada hormon itu tahu-tahu mendadak, tahu-tahu pengen rambutnya dicat warna orange lah, mungkin pengen pakai anting lah, macam-macam aja gayanya anak-anak itu yang aneh-aneh bin ajaib gitu ya. Belum lagi terus kemudian mereka melawan. Nah, apalagi menjelang masa remaja itu terus kemudian susah sekali diatur. Nah, inilah problemnya tadi Bu. Ketika aturan ibu ternyata tidak sama dengan aturan yang ada di luar. Itu parah banget. Berat sekali akhirnya. Jadi akhirnya seolah-olah ibu yang menjadi bad cop gitu ya, menjadi orang yang jahat nih di rumah gitu, yang melarang gitu. Tapi sekali lagi ada kuncinya Bu, ya kan? Alhamdulillah saya punya nih juga, saya punya 2 anak laki-laki dan umurnya alhamdulillah sekarang udah 24 dan 23 ya. Yang kecil 13. Nah, yang 13 ini yang perempuan nih, remaja. Nah, pada saat mereka masih remaja ini juga gitu, Bu. Adalah emosi-emosinya yang kadang-kadang nonjok tembok gitu kan, kalau nggak boleh pergi atau mungkin mau naik motor, mau pergi kemana, ya begitulah. Itu selalu ada ininya, ada masa-masanya gitu ya. Nah, yang jelas bisa karena biasa Bu. Kalau menurut saya balik lagi ya, bagaimana kita membiasakan seorang anak komunikasi ya, untuk bisa punya kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu dengan orang tuanya. Yang jelas orang tua juga punya hubungan dan komunikasi yang dekat dengan anak. Tapi yang jelas orang tua juga pun harus bisa mengenali kalau anaknya itu tadi ada hormonnya, mungkin dia jadi ngebentak, mungkin dia jadi agak kasar gitu kan. Nah, tapi orang tuanya harus bisa tuh mengambil sikap yang baik. Pada dasarnya sekali lagi ya harus bisa menjadi
Kadang-kadang kan ada yang bilang orang tua harus bisa jadi teman, gitu ya. Ya kadang-kadang kita tetap harus jadi, tapi jangan sampai mereka terus kemudian oh ya jadi teman ya, terus kemudian mereka jadi tidak respect kepada yang bukan begitu juga. Tapi ya ini adalah suatu kebiasaan, ya. Ketika ibu membiasakan untuk satu jujur, apapun yang terjadi tetap cerita sama mama. Nah, kalau memang kadang-kadang ibu mungkin harus naik darah mendengarkan sebuah cerita yang aduh ini kok nakal ya gitu ya. Tapi ya ketika dia jujur ibu harus menghargai gitu kan. Jadi kalau dia terbiasa terbuka, ibu juga bisa nerima, dia nggak akan menutupi lagi, dia tidak akan berbohong lagi kepada ibu. Jadi biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Nah, persoalannya kan kembali lagi kadang-kadang tahu-tahu nih anak udah gede aja gitu ya, padahal dari kecil itu dibiasakan tuh. Mulai dibiasakan untuk bicara, ngobrol, meluk, menerima dia apa adanya. Mungkin ada sesuatu yang dia nggak suka. Saya ingat satu nih, Bu ya. Anak saya yang sulung itu, dulu waktu masih kecil, kira-kira umur berapa ya, 10 tahun apa, 9 tahun. Kita mau pergi ke Dufan. Nah, terus, mau pakai baju apa? Dia bilang, aku mau pakai baju hitam. Nah, saya bilang, baju hitam itu panas. Nanti kalau disinar matahari, kamu akan kepanasan. Lebih baik pakai baju putih aja. Nggak mau, aku maunya hitam. Ngotot kan dia ya. Nah, saya bilang, gini, bawa aja satu hitam, satu putih. Nanti kalau kepanasan bisa buat ganti. Nanti percaya deh sama mama, gitu kan. Tapi kalau saya sebagai seorang tokoh otoriter, saya akan bilang, pakai putih nggak? Awas kalau nggak pakai putih ya. Nah, itu akan berbekas tuh di anak. Tapi ya itu, akhirnya dia bawa dong dua-duanya. Saya bilang, begitu nyampe di sana, dia udah dengan baju hitamnya dia merasa keren dong, gitu. Kena sinar matahari panas banget gitu, itu menyerap gitu. Dikasih tahu hitam itu menyerap panas. Akhirnya mau aku ganti ya. Nah, kan udah dibilangin tadi gitu ya. Jadi biarkan dia mengambil keputusan-keputusan yang mungkin dia rasakan salah gitu. Bahkan kadang-kadang, nah ini tadi ya, karena ibunya psikolog itu dia tahu bahwa dia kalau dia lakukan itu nanti kita arahkan pelan-pelan ke sana gitu. Nah, tapi yang jelas ketika hubungan ayah dan ibu, anak dan ibu itu kuat gitu, kokoh gitu ya, sampai dia besar gitu, dia akan seperti itu. Nah, ini tadi masalahnya ketika dia susah sekali diatur, saya seringkali melihat fenomena adalah aturan ibu tidak sama dengan aturan lain, dan aturan itu conflicting. Itu ada yang disebut social structure incongruence. Artinya struktur sosialnya nggak nyambung nih. Yang biasanya tadi saya katakan pulang dulu ya ganti baju atau biasain apa gitu. Tapi di luar enggak, biasain pulang malam segala macam, itu yang repot gitu. Nah, tapi sekali lagi Ibu, kalau hubungan Ibu baik, biasakan memeluk, biasakan mendengarkan, biasakan, dan kalau saya sih kata kuncinya emang gitu. Saya sendiri suka dimarahin sih sama anak saya nomor 1 tuh kalau saya ngomong. Misalnya gini, kok di sana boleh, di sini nggak boleh? Ya ini kan aturannya mama. Kalau kamu tinggal di rumah ini ya kan kamu ikut aturannya mama gitu kan. Ya, sekarang coba bayangin, dirasain kalau kamu tinggal di rumah itu belum tentu enak juga loh. Apa boleh diganti mamanya gitu. Anak saya yang nomor 1 pasti melotot. Mama kok gitu sih mau ganti-ganti, enak aja ganti-ganti mama. Terus gimana ya ngomongnya? Maksudnya biar dia merasakan gitu, merasakan kalau dia di sana enak nggak gitu. Belum tentu enak juga kan. Selalu kita lihat rumput tetangga pasti lebih hijau gitu ya. Nah, bahasa itu kan memang benar-benar hati-hati gitu. Tapi kadang-kadang ibunya juga capek gitu kan. Dia bilang, ya udah deh terserah deh kamu pindah ke rumah sebelah aja deh kalau emang kamu mau ikut aturan yang sebelah gitu kan. Tapi yang paling penting, nah kuncinya adalah di wajah sebenarnya Bu. Kalau wajah kita datar, plain gitu ya, nggak marah dan lain sebagainya, anak pasti akan lebih bisa diterima gitu. Nah tadi kalau makin susah diatur itu mungkin cara ibu ngomongnya agak ngotot gitu ya, sementara dia hormonnya juga lagi meledak-ledak gitu, nah itu pasti susah. Padahal akan lebih baik kalau dia diajak ngomong pelan-pelan gitu ya, dikasih tahu sampai dia bisa melakukan perubahan itu. Semoga berhasil ya Bu Arniati. Yang tadi kata Mbak Sandra diajarkan tarik nafas Bu kalau udah mau marah. Lepaskan pelan-pelan, itu juga bisa tuh dicoba ya Mbak. Oke baik, makasih Mbak, semoga terjawab Bu Arniati. Silahkan yang mau langsung bertanya, ketemu Mbak Cassandra, ini susah banget cari Mbak Cassandra, jadi boleh monggo. Yang mau bertanya langsung silahkan open mic. Jadi sebentar, ya oke silahkan yang mau bertanya langsung, jangan malu-malu.
Silakan yang mau bertanya. Boleh, kalau ada yang mau bertanya langsung, saya lihat sebentar. Oke, kayaknya semuanya sudah takjub terwakili. Oh, ini ada. Oh, oke, baik. Nah, Ada satu loh yang laki, Edmond Khairul. Wah. oke, baik. Silahkan. Ada semua nih. Monggo Pak Edmond, silahkan. Open mic aja langsung ya, Pak Edmond ya. Mewakili Bapak-Bapak. Silahkan, Pak. Wah. Mana nih? Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Pak Edmond nih. Pak Edmond bukannya mau bertanya. Oh, oke, kepencet mungkin. Dari Bu Grace, Mbak Cassandra, Silakan. ada komen begitu banyaknya anak mengenal media sosial dan orang tua juga aktif bermedsos, betul banget. Apa prinsip yang penting ditegakkan dalam keluarga agar anak tidak menjadi bingung aturan mana yang dipegang? Betul ini memang. Jadi anak sama orang tua sama-sama main medsos, Mbak Cassandra. Baik, sebelum medsos, kalau saya boleh sharing juga adalah penggunaan dan penyalahgunaan handphone itu sendiri, ya kan? Jadi memang akhirnya begitu sering kita megang yang kalau kita nggak bawa tuh kayaknya kita gelisah gitu, ya. Karena kita begitu tergantung dengan ini. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan kebiasaan sebelum medsosnya? Itu kan kalau medsos kan kontennya, tapi penggunaan handphone itu sendiri. Bisa nggak sih sebenarnya seseorang tuh nggak pakai handphone? Bayangkan begitu kita buka mata, terus kita udah langsung ngambil si handphone. Katanya handphone ini adalah yang bangunin pagi, yang ngasih tahu jadwal hari itu, yang buat dipakai buat main, yang dipakai buat belajar, yang dipakai buat berinteraksi, yang dipakai buat jualan, yang dipakai juga mungkin untuk berdakwah dan lain sebagainya, atau mungkin belajar hal-hal tertentu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone, main musik, masak, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kemudian muncul yang di media sosial. Nah, media sosial ini macam-macam ya. Ada yang Facebook, Instagram, TikTok, bahkan ya itu ada yang bapaknya juga TikTokan, ada yang anak TikTokan ditoyor bapaknya. Ada yang istri main TikTokan ditoyor sama suaminya gitu ya. Silakan Mbak Ira kalau mau jalan, terima kasih banyak. Nah, yang jelas ya ini memang adalah sebuah fenomena Twitter. Yang paling penting satu, kita punya pemahaman dan kesepakatan kapan kita harus berhenti menggunakan. Ya, jadi nomor satu tuh aturan mainnya. Kalau kita lagi mau kerja, kalau kita lagi mau, jadi jangan sampai anak tuh juga nguprek aja. Terus terang ini mau liburan nih, saya udah pusing nih anak nih. Karena apa? Kalau dia dari pagi sampai sore masih ada dia mengerjakan tugas buat dari gurunya kan. Nah itu biasanya siang sore apa segala macam mungkin mereka, saya yang 2 udah selesai sekolah, tinggal yang kecil aja nih kan. Nah bagaimana dia bisa punya, makanya dimasukin ada les lah. Lesnya juga online nih, mau les nyanyi lah, les nari lah, les apa. Tapi artinya dia jangan sampai terpaku di handphonenya saja. Nah, yang kedua setelah dia tahu waktu dan dia bisa membagi waktunya, karena waktu itu kan perlu dibagi juga. Ada belajar, ada makan, ada sholat, ada mandi, ada olahraga, ada segala macam. Jadi jangan sampai 90% megang gadget, yang 10%-nya yang lain gitu. Kalau disuruh makan entar, disuruh mandi entar. Nah, yang kayak gini-gini yang mesti disepakati gitu ya. Jadi orang tua pun juga harus punya perilaku yang sama gitu. Nah, persoalannya tuh lagi kalau kita lagi nonton udah episode keberapa tuh kan kayaknya nanggung tar aja gitu. Nah, ini kebiasaan. Yang kedua, kalau tadi dari sisi waktu aturannya, yang kedua adalah dari sisi konten. Harus punya kesepakatan nih antara orang tua sama anak, konten apa saja sih yang boleh diambil ya, yang boleh dilihat gitu. Kadang-kadang ya kalau saya misalnya contoh yang paling mudah, ada game-game yang saya tidak izinkan anak itu untuk main, untuk lihat dan lain sebagainya. Ada aplikasi-aplikasi yang tidak boleh. Google Hangout saya tidak kasih juga gitu ya. Terus mungkin ada Roblox boleh asalkan ada kakaknya misalnya. Jadi harus ada aturan-aturannya seperti itu gitu. Terus kemudian yang ketiga, kalau tadi kan aplikasinya ya,
Yang ketiga adalah kontennya gitu. Jadi apa saja yang boleh disampaikan, apa saja yang boleh diserap, apa saja yang boleh disimpan kan gitu. Diajarkanlah bahwa yang namanya handphone itu sesuatu itu ada rekam jejaknya. Jadi tentu harus hati-hati gitu ya. Terutama kayak tadi misalnya saya saya memeriksa tersangka, yang tersangka ini ditangkap karena perilakunya di medsos. Ya kan? Dan di mana dia bilang saya nggak ngapa-ngapain lah, tapi bukti digitalnya ada. Dia mengunduh, mengunggah gitu ya. Unduh, unggah, lalu kemudian kasih komen, yang kemudian komennya mungkin, nah ini dia tadi yang sering kali juga muncul ya. Bully, memberikan kata-kata, kok anaknya nggak sama ya kayak ibunya, kok anaknya bibirnya keriting, kok ini, kok itu. Nah, kita sendiri sudah terbiasa tuh dengan itu kan, buat dipakai lucu-lucuan. Padahal tidak boleh, itu udah termasuk kekerasan cyberbullying, kekerasan verbal, kekerasan psikologis gitu. Yang tadi juga disebutkan, hatinya justru lebih sakit kalau pakai kekerasan psikologis dibandingkan kalau kekerasan fisik loh sebenarnya. Jadi ini yang harus kita bisa sepakati gitu ya. Anak tuh tahu betul aturan dari sisi penggunaan dan penyalahgunaannya. Yang paling penting tuh ya, jangan sampai seorang anak bisa menggunakan gadget lebih dari 2-3 jam sehari gitu. Itu anak umur berapa lagi? Nah, padahal sekarang karena PJJ akhirnya mereka pakai gadget terus. Kalau dulu mereka masih sekolah dari jam 8 sampai jam 2, gadgetnya disimpan sama gurunya, dia nggak bisa pegang. Tapi sekarang otomatis Zoom-nya dibuka, tapi tangannya mainan handphone kayak gitu. Ini kan problematik yang saat ini gitu ya. Jadi 3 hal itu yang paling penting adalah aturan main, kesepakatan batasan waktu, kemudian aplikasi yang boleh digunakan, kemudian kontennya, isi kontennya. Nah, tetapi tentu saja yang terakhir, yang keempat adalah tetap berpusat kepada pekerti sama prestasi. Artinya apa yang disampaikan, karena siapapun yang menabur angin pasti akan menuai badai. Kita memberikan sesuatu yang jelek kepada orang, pasti nanti jelek, bagiannya pasti akan jelek. Ada aja buat kita tuh pasti. Itu hal yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan sampai anak-anak kita pun karena bermain medsos ini yang tanpa sadar dia ngikutin yang lain, dan aturan masyarakat itu bisa jadi tidak kongruens dengan kita. Dan akhirnya anak-anak malah jadi ikut orang lain dibandingkan orang tuanya. Ini yang harus selalu ditekankan supaya anak tidak bingung. Jangan bingung, jangan sampai terbawa dengan orang-orang. Banyak itu belum tentu benar. Itu kan saya selalu katakan, kita itu jangan membenarkan yang biasa. Udah biasa kok orang di situ, mama norak aja, orang-orang biasa begitu kok gitu ya. Tapi kita tidak boleh membenarkan yang biasa. Kita harus membiasakan yang benar. Begitu ya, Bu Grace, semoga bisa dijalankan. Yang berikutnya, Mbak. Oke, nggak apa-apa nih Mbak, sebetulnya sudah 1 jam, sudah setengah, nggak apa-apa ya, satu pertanyaan terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir Mbak Cassandra, dari Ibu Ibu Haza Training Room. Ya, betul. Beliau guru BK. Sebagai guru BK, ketika konflik terjadi di rumah atau keluarga, yang bisa diintervensi hanya siswa, karena tidak bisa merubah orang tuanya. Apa yang harus dilakukan untuk menguatkan siswa? Posisi Ibu Haza Training Room ini sebagai guru BK-nya. Jadi yang bisa diintervensi hanya siswanya saja, Mbak. Sebenarnya Bu ya, sulit untuk merubah orang tuanya katanya. Sebenarnya Bu ya, kalau menurut saya di sekolah itu Ibu punya kekuatan yang luar biasa. Artinya ketika ditempatkan kepada bahwa ini merupakan sebuah aturan sekolah yang orang tua harus ikut, harus jalankan, dan berpotensi resiko akan mempengaruhi kinerja, penilaian, dan lain sebagainya. Biasanya tuh orang tua tuh nurut loh sama sekolah. Cuman memang saat ini sekarang ada beberapa fenomena di mana orang tua muridnya itu lebih galak daripada para guru di sekolah gitu, sehingga gurunya jadi pada jadi takut gitu ya, karena
karena takut salah, karena banyak ancaman dan lain sebagainya. Nah, memang kembali lagi adalah kita bisa mencoba untuk menggunakan beberapa strategi, gitu ya. Nah, misalnya dalam kasus ternyata ada konflik, gitu, ya. Lalu kemudian orang tua sudah dipanggil. Ini konflik ini menimbulkan masalah pada anak. Mohon supaya anak ini tidak diganggu. Kuncinya adalah tidak diganggu. Jangan sampai anak ini terganggu. Nanti salah lagi ngomongnya. Terganggu oleh konflik orang tua, ya kan? Nah, kuncinya sebenarnya Ibu menempatkan si anak ini sebagai prioritas utama. Bahwa satu, ini mungkin sudah mau ujian, lalu anak ini perlu konsentrasi, anak ini perlu fokus. Jadi mohon agar dia dihindarkan dari konflik gitu. Misalnya ya. Tapi kalau misalnya sulit, Bu. Nah, ini tadi baiknya Ibu menggunakan bantuan teman-teman psikolog saja gitu kan. Bisa seandainya Ibu ternyata orang tuanya lebih, karena gini Bu, biasanya guru BK itu kan ada di sekolah gitu. Lalu orang tua menganggap bahwa lah kan gue bayar uang sekolah, berarti gue bayar gaji lu. Berarti kalau lu mesti nurut sama gue. Kadang-kadang gitu ya kata-katanya ya, orang tua tuh seperti itu. Nah, yang paling enak itu tadi, serahkan kepada psikolog. Ibu, anak ibu punya masalah, coba silahkan datang ke psikolog ini. Gitu, ya kan? Jadi dilempar. Akhirnya nanti dari psikolog pun juga akan ada bermain peran nih strateginya. Oh, guru BK nanti tugasnya begini-begini, guru psikolog tuh begitu. Tapi ya kembali lagi, bukan berarti psikolog lebih berkuasa daripada guru BK loh. Enggak loh, Bu. Kadang-kadang kita perlu mengatur strategi gitu. Yang kalau misalnya dilakukan oleh ibu guru BK saja, orang tuanya reluctant, orang tuanya resisten. Gitu. Tapi kalau dilemparkan ke psikolog, biasanya ya walaupun kembali lagi ada juga yang orang tuanya memang seperti itu. Kalau saran saya sekali lagi tentu harus memilih psikolog yang memang punya keahlian untuk menghadapi si konflik itu tadi. Karena ketika konflik tersebut tidak diselesaikan, ya saya akan selalu ingetin biasanya luka batin itu, kalau luka fisik kelihatan merah, biru, berdarah, bengep, itu kelihatan langsung. Tapi kalau luka batin tidak. Luka batin terjadinya sekarang, munculnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Yang ngobatinnya itu nggak bisa. Cuman kayak ngobatin luka fisik yang diobatin, kasih obat merah, diperban, diplester, dijahit, nggak bisa gitu. Berat sekali gitu. Nah, dan persoalannya adalah yang seringkali ini juga terjadi ya Bu, kadang-kadang misalnya, Bu, anak saya ini punya masalah ini misalnya, datang ke psikolog. Nah, saya tanya, ini biasanya terbentuknya di umur sekian. Apa yang ibu lakukan pada saat dia umur sekian? Biasanya orang tuanya akan defensif. Saya nggak pernah ngapa-ngapain kok, anaknya aja begitu. Tahu tuh anaknya bapaknya sih, wah gitu biasanya ya, gitu. Atau itu tuh anak ibunya tuh, gitu lempar-lemparan tuh anak. Jadi ya udah, ibu kan psikolog, coba benerin anak saya. Saya cuma bisa bilang, Bu, proses tumbuh kembang anak itu sangat panjang. Nah, yang jelas apa yang sudah tersimpan selama 10 tahun ini, ya itulah yang akan menjadi seperti sekarang. Nah, kalau misalnya ini harus diperbaiki, masa cuma bisa ketemu sekali, 2 kali, terus langsung bisa pulih, gitu ya. Psikolog kan juga bukan tukang sulap, gitu kan. Kalau perilaku ini memakan waktu 10 tahun untuk jadi seperti sekarang, berarti bisa jadi saya juga butuh 10 tahun untuk bisa memulihkan perilaku ini. Berarti ibu harus datang ke sini 10 tahun tiap bulan, tiap minggu untuk kita membereskan ini. Karena ini adalah dampak dari 10 tahun yang lalu yang ibu tidak lakukan. Karena saya nggak ngapa-ngapain, ya karena ibu nggak ngapa-ngapain itu, makanya anaknya jadi begini. Gitu. Tapi kembali lagi, memang susah-susah gampang gitu ya. Belum anaknya juga reluctant gitu. Tapi sekali lagi tentu segala cara diharapkan bisa dilakukan, dan yang jelas kalau memang tidak bisa merubah orang tua, paling baik itu tadi Bu udah benar bagaimana caranya untuk menguatkan siswa
ya. Jadi siswanya yang dikuatkan. Ya sekali lagi, kalau saya mau diminta untuk menjawab ini, sebenarnya kalau psikolog itu biasanya ada assessment dulu, Bu. Jadi di-assess dulu, diperiksa dulu seberapa dalam kondisi siswa ini, gitu ya. Dinilai kondisi intelektualnya, emosionalnya, sosialnya, ada gangguan apa. Nah, kalau itu sudah bisa diketahui, baru kita bisa menyusun intervensinya apa yang mesti dikuatin, apa yang mesti diomongin, itu ada prosedur-prosedurnya tersendiri yang tentu saja harus hati-hati, karena sekali lagi psikologis anak itu sangat tidak terlihat. Jangan sampai lukanya mungkin ditimbulkan oleh orang tuanya karena ada konflik, tapi kemudian ternyata menjadi tertambah besar karena dibiarkan mungkin, tapi juga bisa jadi menjadi semakin bengkak dan menjadi semakin luka karena psikolognya salah ngomongnya, bisa jadi gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ada assessment, ada rencana intervensi yang jelas, kita berharap tentu bisa menghindarkan potensi-potensi tersebut, yang tentu saja psikolognya pun juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan terhadap seseorang apabila ternyata ada assessment sama ada intervensi. Nah, ini yang menjadi sebuah persyaratan standar, ya. Jangan sampai seorang psikolog tahu-tahu, oh ya sini Bu, saya ajak ngomong deh, padahal belum melakukan assessment. Itu nggak boleh. Jadi harus ada assessment dan harus ada intervensi, karena tentu segala hal yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi ke sini, apa yang harus dilakukan harus ada assessment-nya. Jadi kalau boleh dikirim dulu ke psikolog gitu ya, kirim ke psikolog yang bisa di dekat lingkungan Anda, dan terus kemudian semoga bisa segera diselesaikan permasalahannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga terjawab Bu Hasan. Training room, aduh, ini agak sulit juga namanya. Ya, juga sudah, mohon maaf nih Mbak Cassandra, jadi lebih dari 8:30. Nggak apa-apa. Ini uraiannya. Gimana? Enggak, tadi ada yang udah pada ini ya, udah pada izin pulang. Sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Mbak Cassandra, terima kasih. Saya ini baru join, malah ada yang baru join, Mbak. Mbak Cassandra, saya minta dua tips saja dari Mbak Cassandra, terutama untuk tadi ya, membangun generasi yang resilient. 2 tips saja dari Cassandra cukup, Mbak Cassandra, untuk sebagai penutup di seminar atensi ini. Monggo, Mbak. 2 tips yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling jitu barangkali ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari A, B, C, D, F, G, yang paling kuat. Yang pertama adalah bisa karena biasa. Jadi kita harus membiasakan diri untuk kita bisa melakukan itu tadi. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan baik itu harus ditanamkan dari kecil. Mulai dari kebiasaan tadi, salam, hormat pada orang tua, dan lain sebagainya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil lama-lama menjadi bukit. Yang pertama, bisa karena biasa. Oleh karena itu kita harus bisa mulai untuk membiasakan yang benar dari sekarang atau sejak dini. Kemudian yang kedua adalah apapun yang menjadi sebuah perilaku manusia ya, dan nanti menjadi sebuah keberhasilan, itu kuncinya terletak kepada genetik, turunan, pola asuh, bagaimana sikap dan pola orang tua berinteraksi dengan anak, dan yang ketiga adalah gaya hidup. Jadi untuk bisa mencapai generasi yang masa depannya cerah, ya tentu kita harus punya 3 hal ini gitu ya. Memastikan bahwa dari orang tua itu yang disampaikan kepada anak adalah gen-gen yang positif, yang pola asuhnya juga baik, dan tentu saja punya gaya hidup yang baik. Gaya hidup, pola makan, pola tidur, olahraga, istirahat, belajar, dan lain sebagainya. Sudah
Duanya Oke, aja panjang baik. banget, Mbak. Bonus itu ya. Oke, Kak Sandra tadi mau share untuk flyer lombanya? Nah, itu dia. Saya nggak bisa nge-share tuh dari tadi. Saya udah berusaha, walaupun kelihatan nggak sih matanya nyarinya. Saya kirim lewat email WhatsApp aja kali kalau ada yang mau. Kalau misalnya ini, Mbak punya Atensi ini punya Instagram kan? Iya, iya, ada. Nah, nanti Ada lewat Mbak, situ ada aja Mbak. ya. Lewat situ aja ya, saya Oke. kirimin ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cassandra. Terima kasih banyak untuk sharing ilmunya. Juga peserta yang sudah hadir malam ini, jangan lupa untuk follow Instagram @atensi_anak_remaja, karena di situ Ibu dan Bapak bisa update terus tema seminar, juga jadwal seminarnya. Silahkan. Kalau yang nggak punya Instagram, boleh buka website atensi.id. Ya, terima kasih banyak bagi Ibu Bapak yang sudah hadir malam ini, terutama untuk narasumber Mbak Cassandra. Terima kasih banyak. Dengan demikian, mohon izin saya tutup untuk seminar atensi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Cassandra, makasih banyak. Mbak Ratu, terima kasih banyak. Adik-adik yang sudah hadir ini banyak mahasiswa juga ini beberapa juga, jadi terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Mohon izin. Mohon izin saya tutup. Ya. Ya, makasih banyak Mbak Cassandra. Atur nuhun. Mohon izin saya tutup. Ya. Ayo semangat ya. Assalamualaikum.